Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rusidina Rahwani, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, program studi manajemen kelas 2E, ditemani oleh Kak Intan. Baik Kak Intan, boleh diceritakan sedikit sehari-harinya bagaimana? Perkenalkan, nama saya Intan Kemala Suci, biasa dipanggil Intan. Kegiatan sehari-hari saya bekerja sebagai seorang admin. Pada kesempatan kali ini, saya dan Kak Intan akan membahas pasar monopsoni. Sebelum membahas pasar monopsoni, apakah teman-teman tahu apa sih itu pasar? Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana di dalam pasar tersebut penjual dan pembeli tidak selalu bertemu. Nah, yang saya akan tanyakan, apa sih itu definisi dari pasar monopsoni, Kak? Pasar monopsoni merupakan salah satu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual, tetapi hanya ada satu pembeli. Dan si pembeli tersebut biasanya menguasai komoditas pasar. Ada contohnya nggak sih Kak dari pasar monopsoni itu biasanya tuh terdapat di mana gitu? Biasanya terdapat di perkebunan dan peternakan. Lalu apa saja sih faktor terbentuknya dari pasar monopsoni sendiri itu Kak? Yang pertama, pembeli tidak antusias terhadap pasar. Yang kedua, lokasi produsen yang sulit dijangkau, biasanya dia terdapat di daerah terpencil. Yang ketiga, biaya operasional yang mahal. Jadi pasar monopsoni ini merupakan pasar yang tidak sehat ya Kak, karena kan dia belum terorganisir dengan baik ya. Iya, betul sekali. Nah, sedikit yang saya tahu nih Kak dari ciri-ciri pasar monopsoni itu kan yang pertama hanya terdapat satu pembeli, lalu harga ditentukan oleh pembeli, produk merupakan barang mentah dan pendapatan tidak merata, lalu sering terjadinya perselisihan. Nah, pendapatan yang tidak merata itu apa sih Kak? Pendapatan yang tidak merata itu biasanya terjadi karena produsen tidak mendapat keadilan, karena produsen tidak dapat menentukan harga. Lalu selanjutnya saya ingin menanyakan apa ada kelebihan dari pasar monopsoni itu Kak? Kelebihan dari pasar monopsoni itu yang pertama, kualitas terjamin, kreativitas produsen terarah, kemudian penentuan harga lebih mudah, penjual tidak perlu promosi, dan yang terakhir, alur penjualan lebih mudah diatur karena pembeli hanya ada satu. Untuk kekurangan dari pasar monopsoni itu bagaimana Kak? Yang pertama, pembeli berlaku semena-mena. Seharusnya pembeli membeli dengan harga tinggi saat terjadinya inflasi. Yang kedua, aspirasi penjual tidak didengar. Dan yang ketiga, masalah ekonomi ditanggung penjual, seperti deflasi dan inflasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar monopsoni itu pasar tidak sempurna ya, yang memberikan banyak kerugian kepada pihak penjual. Nah, untuk itu lakukanlah jual beli di pasar sempurna sehingga melahirkan keadilan bagi penjual dan pembeli. Betul seperti itu Kak? Betul. Tadi juga sudah dijelaskan sama Kak Intan apa itu pasar monopsoni, faktor terbentuknya pasar monopsoni, contohnya, lalu ciri-ciri dari pasar monopsoni, juga kelebihan dan kekurangan pasar monopsoni. Untuk itu saya ingin berterima kasih kepada Kak Intan yang sudah meluangkan waktunya pada podcast kali ini. Sekian, terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.